Oke bosku semua, aku mau ingetin buat kalian yang ada di daerah Surabaya bahwa di Surabaya sudah ada toko ikan hias yang keren, bersih, clean, tanpa becek-becekan. Jadi itu sekalian base camp buat tempat ngumpul-ngumpul teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung khususnya di Surabaya bisa langsung datang di Lagun Avenue Sungkono Mall. Itu langsung kalian search aja di map, sebelahnya Taman Makam Pahlawan. Oke bos. A vida é para depois joga na minha cara e faz. Yo, what's up guys? Jadi sesuai lagi nih. Kali ini lagi-lagi ya guys ya. Sesuai requestan dari kalian, akhirnya saya bikinkan tutorial videonya guys ya. Jadi bagi kalian banyak sekali pertanyaan, "Kok kenapa ikan saya ini suka goser-goser pasir ya guys ya?" Pasir, pasmal ya. Entah kalian memakai pasmal yang merah ataupun memakai pasmal yang hitam ya guys ya. Jadi terkadang cana di rumah kalian setelah kalian masukin di tank, dia sukanya goser sini, goser sana, goser sini, goser sana ya. Jadi saya ingin memberikan suatu penjelasan ya guys ya. Jadi cana ini kan tidak punya tangan guys ya. Kalau dia punya tangan, dia pasti akan garuk-garuk begini ya guys ya. Oke, karena cana ini tidak punya tangan, salah satu cara bagi si ikan ini bukan hanya di cana guys, aslinya semua ikan pun juga sama guys, karena semua ikan tidak punya tangan ya guys ya. Jadi kalau yang saya bahas ini di cana aja ya guys ya. Jadi di cana ini kenapa dia suka menggosekkan badannya ke pasir? Pertama guys, berarti ada sesuatu benda ataupun bakteri, ataupun benda bukan bakteri ya guys ya, yang tidak nyaman di badan ikan tersebut, sehingga ikannya itu menggosokkan badannya ke pasmal ya guys ya. Maka dari itu banyak sekali keeper ya, banyak sekali keeper itu sampai memakai pasmal yang sangat-sangat super halus guys ya. Nah ini misalnya pasmalnya ini nomor 1 ini guys ya, segini lumayan halus ya. Kalau ini kan kasar, nah ini kan kasar guys, kasar pasmal ya, bisa kelihatan ya guys ya. Nah, jadi bagi beberapa keepers cana, dia memakai pasmal yang halus, gunanya apa? Supaya kalau ikannya waktu menggosokkan dirinya ke pasir, itu sisinya tidak lepas guys ya. Nah, solusinya bagaimana kalau cana kalian itu terlalu sering sekali menggosokkan badannya ke pasir? Berarti air di tank kalian ini banyak sekali kaporitnya juga bisa guys ya. Kapori terlalu banyak, ikan merasa tidak nyaman, ikan juga bisa menggosokkan ya badannya ke pasir. Jadi terkadang kalau amoniak terlalu banyak ya, kumannya atau bakterinya terlalu banyak, ikan juga akan menggosokkan ke pasir guys ya. Tapi percuma, kenapa? Karena sumber amoniaknya itu terletak di dalam pasmal merah ini guys ya. Mau pasmal merah atau pasmal atau pasir hitam ya, malang hitam, itu sama saja guys. Kalau tank kalian ini sudah sangat kotor karena kalian memakai pasir, kan kotorannya nggak kelihatan guys. Tapi kalau kalian aduk itu pasir, itu kotorannya akan berterbangan ya, jadi butek airnya guys ya. Maka dari itu resiko kalau memakai pasir malang, dia kelihatannya sih jernih-jernih aja. Padahal kalau ini dipakai teleskop atau mikro itu ya guys ya, kelihatan bakterinya itu banyak. Kalau bakteri baik sih nggak masalah guys, karena bakteri baik itu malah bagus untuk ikan guys, digunakan untuk menguraikan amoniak jadi nitrit lalu menjadi nitrat guys ya. Tapi kalau dia bukan bakteri baik, dia bakteri yang jahat guys ya, itu yang bahaya ya, karena kalian kasih makan alami ya, lalu juga kotor, lalu kalian jarang ganti air ya, jalan kalian utek-utek pasirnya, kalian cuma sifon di atasnya aja, nggak pernah waktu kuras, waktu WC ya, waktu washing atau membersihkan itu nggak kalian aduk-aduk pasir, jadi kotorannya tetap terendam di bawah dan bakteri baiknya mungkin kurang banyak, dia tidak bisa menguraikan amonia tersebut, akhirnya menjadi bakteri lain. Ataupun juga bisa bakteri tersebut itu terletak pada air PDAM kalian guys ya, atau air simpanan kalian yang di tandon rumah ya guys ya, entah itu memakai tandon bawah ataupun tandon yang di atas ya, di loteng ya guys ya, kalau kalian rumahnya tingkat ya guys ya. Nah jadi kalian harus pahami, jika ikan kalian sudah terlalu banyak sekali flashing, kalau cara saya guys, ikannya saya keluarin guys ya, saya keluarin, lalu seperti biasa
saya pindahkan ke tank yang nggak ada pasirnya. Itu solusi yang pertama guys ya. Solusi yang kedua, ya kalian harus mensifon ya, ikannya dipindah ke ember dulu, atau kalau kalian punya tank yang kosong misalnya, dipindah ke tank yang kosong dulu. Pasirnya diudek-udek ya, disifon, terus ditembak sama air baru, selang baru, terus disedot ya, in dan out ya guys ya. Ditembak masuk, disedot keluar sampai bener-bener airnya itu bening ya guys ya. Sampai airnya sudah bening, baru sebelum kalian isi ini substrat-substratnya, kalian bisa kasih obat ikan guys ya. Kalian kasih obat ikan, kalian rendam kurang lebih 2 jam ya. Terus kalian bilas lagi ya. Obat ikan itu banyak guys ya, terserah kalian mau pakai yang mana ya. Jadi terus kalian bilas lagi, baru kalian kasih air yang bening ya guys ya. Jika namanya parameter air guys, jadi parameter air terkadang PDAM itu berubah-ubah guys ya, seperti air sumur berubah-ubah. Kadang dia parameternya stabil bagus, kadang tiba-tiba jelek guys. Tapi di mata kita tidak bisa melihat gitu loh. Yang bisa merasakan itu ikan ya. Jadi kalau dia sudah sering flashing ya, solusinya yang pertama seperti saya ini, kebetulan saya mau pindahkan ya. Ini loh, dia di bawah karena gatel-gatel ya guys ya. Loh, gatel-gatel dia di bawah, dia tidak merasa nyaman guys ya. Akhirnya solusi saya ambil ikannya guys ya. Saya sudah sediakan tank 1, airnya juga air sudah endapan di luar guys. Saya ambil ikannya supaya nanti saya pindahkan. Nah, seperti gini ya guys ya. Lalu kita cross check lagi, dilihat badannya ini ada luka atau tidak guys ya. Ada luka atau tidak ya. Nah, sebelum terlambat guys. Oke, pelan-pelan aja. Nah, ini karena kalau masih berontak didiemin dulu guys. Tunggu sampai dia diem ya guys ya. Kalau penanganan kan, nah, kalau sudah diem baru diangkat keluar guys. Itu aman ya. Kalau lagi berontak kalian langsung angkat keluar, takutnya nanti lompat dari jarinya guys ya. Nah, kalau gini kan aman guys. Jadi ikan maru ini tenang aja, dia bisa bertahan hidup di luar itu cukup lama guys, asal tubuhnya masih lembab ya, masih basah ya. Kalau kering itu yang bahaya. Kalau selama masih basah begini, mau berapa lama aja di luar tidak masalah guys ya. Karena ikan maru itu kuat guys ya, pada dasarnya. Nah, saya sudah sediakan air ya guys ya. Tidak terlalu tinggi guys, paruh aja cukup ya. Ini air endapan ya guys ya. Kalau kalian tidak punya air endapan, kalian harus simpan air endapan di rumah guys. Entah kalian taruh di gentong yang besar ya, supaya parameternya itu bagus guys, kualitas airnya, kaporit-kaporitnya sudah mengendap di bawah ya. Jadi kita ngambil air yang bagian atasnya saja guys ya. Jadi kalau kalian mengendapkan air itu bukan semuanya dipakai, ngambil yang di permukaan aja guys ya. Itu namanya benar-benar air endapan ya, supaya ikannya aman. Jadi seperti ini, kita tutup dulu guys ya, kurang lebih. Nah, setelah ditutup aman, coba dilihat pakai lampu guys. Kira-kira diteliti ya, ikannya ini ada sakit enggak loh. Lihat ini ikannya loh. Dia takut guys ya. Dia takut ikannya itu ada sakit nggak? Coba dilihat, digodain. Tapi ini baru masuk sih ya. Digodain, coba dia mau naik nggak? Nah, kalau ikan baru masuk itu biasanya menggap-menggap begini guys ya. Seperti orang habis lari maraton gitu ya, ngos-ngosan guys ya. Itu dia mulai beradaptasi lagi guys ya, ngos-ngosan. Tapi tak lihat sih secara badan tubuh nggak ada yang putih-putih ya guys ya. Jadi nggak ada luka sih, matanya juga aman. Mungkin bakteri aja yang nempel. Tapi ini by the way airnya juga sudah saya campur obat ikan Melavig ya guys ya. Jadi kurang lebih penanganannya seperti itu. Nah, seperti contohnya ikan kalian sakit ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Jika ikan kalian sakit, percuma kalian kasih obat ikan ya guys ya. Tapi kalau kalian tidak tahu parameter air di rumah kalian itu bagaimana kualitasnya ya. Jadi kalian terkadang mengobatin ikan kalian ya tanpa memperhatikan parameter air yang kalian pakai di rumah kalian itu kualitasnya itu memburuk atau tidak memburuk guys. Kalian tahunya pokoknya air saya biasanya tidak masalah, kalian sudah berpikiran itu aman. Padahal terkadang itu sakitnya karena air kalian yang di rumah guys. Karena di rumah sini pun saya memakai PDAM, walaupun yang dapat kadang kualitasnya buruk, jelek guys ya. Karena campuran kaporitnya terlalu tinggi. Itu pun kalau saya tidak cermat ataupun tidak teliti,
saya kasih obat ikan pun percuma guys, karena kualitas airnya sudah jelek. Maka dari itu kalian harus benar-benar pahami dan teliti guys. Banyak kasus mengobatin ikan tapi ikannya tidak sembuh malah mati ya. Cara mengobatin ikan ya begitu guys. Kalau untuk jana, airnya tidak boleh terlalu tinggi ya. Bahkan kalau yang parah ini airnya cukup segini aja guys ya. Pendek ya, pendek 1/4 aja cukup ya. Karena supaya ikannya ngambil nafas di atas itu tidak terlalu berat ya, tidak perlu sampai renang ngeluarin tenaga yang ekstra ya guys ya untuk ngambil nafas. Jadi kalian harus benar-benar paham parameter saya ini gimana. Kalau lagi jelek, kalian terpaksa harus beli air isi ulang guys ya. Air isi ulang yang galonan ya. Cukup 1 galon aja ditaruh tank yang seukuran ini ataupun yang lebih kecil, itu sudah cukup banyak guys ya. 1 galon aja. Mungkin kalau air isi ulang di rumah kalian ada yang 7.000, mungkin ada yang 5.000 ya, ataupun ada yang 10.000 ya. Itu aja sudah cukup guys. Kalau memang air di rumah kalian itu lagi jelek, lalu ikan kalian di rumah juga lagi sakit ya. Jadi penanganannya ya begitu guys. Seperti yang saya bilang, kalau ikan kalian gosok-gosok badannya terlalu sering di pasir, itu bukan karena ikannya gatel, berarti sesuatu terjadi guys ya. Kalau sesekali dia gosok tapi dia nggak gosok lagi, itu masih normal-normal saja guys ya, sesekali. Tapi kalau sudah berulang kali, itu sudah harus kalian waspadai ya, siaga. Berarti ikannya ini, dilihat ini kan bro, ikannya ini sudah pasti ada sesuatu yang sangat tidak nyaman di tubuhnya, sehingga dia gosok terus ya. Berarti kalian sudah harus mengevakuasi seperti saya, tidak boleh dikasih tank yang ada pasmalnya, lalu dikasih obat ikan guys ya. Lalu dilihat lagi perkembangannya itu bagaimana ya. Jadi ikan saya ini dia juga suka gosok-gosok ya, mulai suka walaupun tidak sering-sering amat, tapi saya sudah mulai menanggulanginya guys. Langsung tak pindahkan ke sini dulu ya, sementara ya. Dan semoga baik-baik saja. Dan semoga ikan kalian juga baik-baik saja guys. Kalau kalian bisa lihat ya, tak kasih contoh ya. Ikan-ikan saya ya, lihatin ya. Apakah pakai pasmal itu ikannya pasti gosok kan badan? Kamu lihat ikan di sini, bahkan saya memakai pasmal yang kasar guys. Loh, ikan saya juga nggak gosok-gosok guys, fine-fine aja. Ikan ini jarang sekali menggosokkan badannya ke substrat. Kalau dia sering kena pasmal yang kasar begini, sisiknya lepas pasti guys ya. Loh, aman-aman aja ya badannya, loh, gak ada yang tergores. Karena apa? Karena parameter airnya bagus-bagus aja guys gitu loh ya. Begitu pula yang ini, loh. Ini juga loh, gak ada masalah. Gak ada yang gosok-gosokkan badan. Dilihatin dari jauh aja bro. Loh, ikan-ikan saya nih, 3 ini ya, gak ada yang gosok-gosokkan badan guys ya. Aman-aman aja walaupun kita pakai pasmal. Jadi tidak mesti ikan itu menggosokkan badannya ke pasir. Kalau dia merasa airnya bagus, nyaman-nyaman aja, ya tidak mungkin walaupun kita kasih pasir gimana pun dia tidak akan menggosok guys ya. Tapi kalau dia tidak merasa nyaman di tubuhnya karena dia tidak punya tangan, ya dia pasti menggosok guys ya. Begitu kurang lebih teorinya ya. Gampang sekali kok. Penanganannya ya dipindah aja ke tank yang tidak ada substrat seperti gini juga. Contohnya loh, nggak pakai substrat ya, loh nggak ada substrat ini ya. Kurang lebih seperti itu, dievakuasi, dikasih obat ikan ataupun dikasih ketapang. Nah, terkadang ketapang pun yang seperti saya jelaskan, ketapang itu juga terkadang kalian kalau salah mengolahnya, kalian tidak tahu ketapang ini bersih atau kotor, kalian asal cemplungi aja ke airnya, itu juga akan membuat badan ikan itu nyaman ya. Oh my Karena God. saya dulu juga pernah mengalami guys. Maka dari itu saya akhirnya menemukan bahwa oh kenapa daun ketapang yang saya masukkan itu kurang higienis, kurang bersih, membawa kuman. Makanya ikannya makin gatel aja, garuk terus gitu ya guys ya. Jadi ya berhati-hatilah dalam menggunakan daun ketapang yang kurang bersih ya guys ya. Saya rasa cukup ya video singkat hari ini. Ditunggu konten saya berikutnya, oke? Bye-bye. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. Langsung kotor ya guys ya. Begitu udah aduk langsung kotor ya. Tadi sebelum diaduk kelihatannya bersih-bersih aja. Makanya kalau nguras ya, jadi itu harus diaduk begini guys. Diaduk terus ya, disedot ya, disedot.
sampai bersih, diaduk, disedot seperti nyuci pasir malang itu guys. Jadi pasir malang yang baru itu kan pertama kali sebelum kita masukkan ke tank ya, kita kan juga mengaduknya begitu guys ya. Nah ini lihat nih, butek loh guys, ini jangan aduk, karena aku aduk lagi nih, loh tanganku sudah di luar, butek banget, ini berarti kotor banget ini ya, amonianya tuh banyak, bakterinya banyak, gak ada yang ngurai ya, kotor banget. Makanya kita harus pakai selang yang tadi aku bilang, satu nembak isi air, satunya keluar guys, sampai benar-benar airnya itu bening ya, sampai bening ya, baru itu pasmalnya sudah bersih ya. Pasmalnya bersih, ikannya otomatis tidak akan gosok-gosok lagi. Untuk kayak gini loh, kan kelihatan pasmalnya bersih ya, bersih ya, ikannya tidak akan gosok-gosokkan badan guys ya, karena dia merasa nyaman di airnya ya, makanya dia tidak mungkin gosok-gosok lagi. Sementara itu ya guys ya, contohnya ya, oke. Para depois joga na minha cara e faz.